Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Titus pasal 3 ayat 4-5, demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus. Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, yang namanya pembaharuan selalu pengen menjadi lebih baik. Mengganti tidak berarti memperbaiki yang lama. Pembaharuan bisa jadi menjadi bagian untuk merubah sesuatu yang tadinya rusak, diperbaiki, dibaharui menjadi lebih baik. Hal ini pula yang dapat kita pahami melalui judul renungan pada hari ini, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus kepada kita manusia. Memang dalam prinsip dunia, kunci untuk mendapatkan keselamatan adalah dengan banyak-banyak melakukan amal dan kebaikan. Namun dalam kekristenan dapat kita pahami bahwa pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita adalah produk yang lama yang telah jatuh ke dalam dosa, produk dosa turunan yang dilakukan oleh Adam. Namun saat ini pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dapat kita pahami. Yang pertama, pembaharuan itu murni menunjukkan kemurahan Allah yang menyelamatkan kita. Itu murni Allah yang mengerjakan karena kemurahannya, karena kebaikannya kepada kita, karena inisiatif Allah. Dan yang selanjutnya dikata, kemurahan Allah itu ditunjukkan dengan kasih-Nya kepada manusia pada waktu Dia telah menyelamatkan kita. Pada waktu Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, datang ke dunia ini, melayani selama 3,5 tahun di dunia ini, bahkan Dia menjadi ganti kita yang seharusnya tersalib di Bukit Golgota. Dia yang menjadi disalibkan dan menebus dosa pelanggaran kita manusia. Dan yang selanjutnya dikatakan, Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ini yang menjadi titik kuncinya. Kebaikan yang kita lakukan bukan supaya kita diselamatkan, melainkan ketika kita telah diselamatkan, maka kita tahu untuk berbuat baik. Jadi dalam kekristenan tidak dibalik, melakukan amal kebaikan supaya diselamatkan. Tetapi ketika kita diselamatkan, maka kita melakukan kebaikan. Karena apa? Keselamatan yang telah kita terima, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itu murni karena rahmat-Nya, karena karunia-Nya. Sebagaimana khotbah di beberapa hari yang lalu, bahwa Allah menyatakan kasih karunia-Nya, karisma-Nya kepada kita, karisnya kepada kita, supaya kita bisa diselamatkan. Saya mengutip beberapa kata-kata motivasi yang saya ambil dari beberapa renungan. Yang pertama dari renungan harian Kristen terbaru yang berkata, keselamatan itu karena belas kasihan-Nya, belas kasihan Tuhan, sehingga Dia berkenan memberi pembaharuan hidup kita. Karena kasih karunia Tuhan memberi keselamatan kepada kita. Benar,
semua murni karena kasih karunia Tuhan. Renungan harian air hidup berkata, perbuatan baik bukanlah sarana utama untuk mendapatkan keselamatan kekal, tetapi merupakan buah dari keselamatan tersebut. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang besar yang telah menyelamatkan dan memperbaharui hidup kita. Jadilah pribadi yang telah diperbaharui, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan jati diri kami sebagai pribadi yang telah dibaharui, yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus. Kami telah dibaharui oleh Roh Kudus dan saat ini kami mau berbuah melalui cara hidup kami yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan sesama, terlebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari ini di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.